Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, apakah sekarang ada yang tidak masuk? Ada. Masuk semua. Ridi. Ridi. Telat, Bu. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada yang tahu nggak sekarang kita belajar tentang apa? Hukum bacaan. Tanwin, Bu. Ya, kita sekarang akan belajar tentang hukum bacaan, nun sukun dan tanwin. Nah, anak-anak, kalau baca Al-Quran itu tidak boleh sembarangan. Jadi harus pakai tajwid. Terus harus pelan-pelan pas ngajarnya, pas bacanya gitu ya. Nah, untuk belajar tajwid ini sangat penting untuk kalian semua pelajarin. Biar apa? Biar nanti pas baca Al-Qurannya itu benar, tepat, fasih. Aku sudah bisa membaca Al-Quran. Nanti Mbak Winda coba baca ya. Kalau udah bisa. Pengertian buku nun sukun dan tanwin. Huruf non sukun ini merupakan huruf non yang tidak berharokat. Di sana ada huruf non itu tidak berharokat dan juga tidak ada sukunnya juga. Jadi itu disebut dengan non. Kemudian untuk tanwin ini merupakan harkat tambahan berupa dua harkat yang kasroh, fathah atau dhamma. Jadi di sini ada dhamma tanwin, ada fathah tanwin dan juga ada kasroh Tanwin. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu ada 4 anak-anak. Yang pertama ada izhar, ikhfa, idgham, dan iqlab. Jadi hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu ada berapa? 4. Yang pertama Izhar, ikhfa, idgham, iqlab. iqlab. Yang pertama ada izhar. Izhar itu artinya jelas. Jadi nanti anak-anak pas bacanya itu jelas dan lugas. Ada 6 huruf izhar. Yang pertama ada hamzah, ha, ain, ha, uin, kho. Di sini hukum bacaannya itu jelas jika bertemu dengan 6 huruf Khalqi. Nah, ini disebut izhar Khalqi. Izhar khalqi itu ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, uin, kho. Nah, contohnya ini. Man amana ini man amana ya. Man amana. Kenapa man amana disebut izhar? Karena nun sukun ya, karena nun sukun bertemu dengan hamzah. Jadi bacaannya harus jelas. Man amana gitu. Tidak boleh man amana, tidak boleh dengung, tapi harus jelas. Man amana gitu ya. Nah, salah. Kalau Tyron ababil itu kenapa disebut izhar anak-anak? Karena itu tanwin. Tanwin bertemu dengan Hamzah. hamzah. Jadi bacaannya harus jelas ya. Tyron ababil. Kemudian kita belajar ifa. Ifa itu samar dan mendengung. Cara bacanya ifa ini samar anak-anak dan juga mendengung, gabungan antara samar dan juga dengung. Ifa ini ada 15 huruf. Ada ta, ada fe, ada sa, ada jim, dal, zal, zin, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, kof, kaf. Itu ya. Contohnya di sini ada qaumang kafiro. Qaumang kafiro ini disebut ifa karena tanwin bertemu dengan Kaf. Jadi cara bacanya harus Dengung. qaumang kafiro gitu ya. Ya. Kauman kafir.
ifa. Nun sukun Bertemu bertemu dengan dengan kof. kof. Ya, karena ada nun sukun bertemu dengan kof dan itu cara bacanya harus samar dan mendengung. Gitu ya. Kemudian ada idgham. Idgham itu ada dua anak-anak. Ada idgham biuna yang dengung, kemudian ada idgham bilauna yang gak dengung. Gitu ya, hampir sama ini cara bacanya, cuman bedanya itu kalau idgham biuna dengung, idgham bilauna tidak dengung. Kalau idgham biuna ini ada 4 huruf. Ada ya, ada nun, ada mim, ada waw. Kalau yang idgham bilauna ada 2, ada lam dan juga Lari. Di sini ada contoh bacaan idgham biuna. Mim masad. Kenapa ini disebut idgham biuna? Karena ada nun sukun bertemu dengan mim dan cara bacanya harus dengung. Mim masad gitu ya. Kemudian ada idgham bilauna. Contohnya adalah mir rabbihim. Kenapa mir rabbihim ini disebut idgham bilauna? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ro. Ya, betul, karena nun sukun bertemu dengan huruf ro dan bacanya harus Tidak dengung. oke. Kemudian ada iklab. Iklab ini cuma ada 1 huruf, yaitu apa itu huruf apa? Ba. Ya, huruf ba dan cara bacanya harus Dengung. apa? Dengung. Ya, gitu. Cara bacanya itu mengganti huruf ba dengan tanwin dengan bunyi mim. Contohnya adalah mim ba'di. Mim ba'di. Jadi cara bacanya itu diganti kayak bunyi mim. Mim ba'di gitu ya. Di sini disebut iklab karena nun sukun bertemu dengan ba. Biasanya di Quran ada tandanya mim di atas kecil kan Bu? Iya, biasanya ada kayak gitu. Jadi cara bacanya itu bunyinya kayak mim. Mim ba'di, bukan min ba'di, bukan. Tapi mim ba'di. Gitu ya. Iya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, di sini Ibu punya tebak-tebakan. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan. Oke. Di sini ada bacaan khalaqal insana min 'alaq. Kata-kata min 'alaq itu termasuk apa? Idhar khalqi. Izhar khalqi. Kenapa disebut izhar khalqi? Karena nun sukun bertemu dengan ain. Karena nun sukun bertemu dengan ain. Ada jawaban lain? Gak ada? Oke, mari kita cek. Apakah ini termasuk izhar khalqi? Ya, betul. Ini dibaca dengan izhar karena ada nun sukun bertemu dengan ain. Kemudian kata-kata al-insana. Al-insana itu termasuk apa? Ifa. Ifa. Kenapa disebut Ifa? Karena sukun dengan sin. Sin bukan sa. Iya, Sin. salah. Sin. Dan Iya, sukun bertemu iya, dengan sin. iya. Dan cara bacanya harus dengung dan samar. Betul. Yang termasuk karena bertemu dengan sin nun sukunnya. Oh, iya, Jadi sin. bacanya harus samar. Al-insana. Gitu ya. Kemudian kata-kata sidrim mahdud. Sidrim mahdud. Rimah itu termasuk apa? Kenapa disebut idgham? Karena kasrah tanwin bertemu mim. Karena kasrah tanwin bertemu mim. Apakah ada jawaban lain? Yang lain? Gak ada? Semuanya Tidak ada. idgham? Idgham apa? Biuna. Idgham biuna. Idgham mislim itu beda lagi. Gitu ya. Oke, di sini dibaca idgham biuna karena kasrah tanwin bertemu dengan mim. Mim. Jadi bacanya harus dengung. Sidrim
ada. Nah, di sini ibu punya tugas. Anak-anak nanti memberikan tanda kayak tugas barusan, kayak tebak-tebakan barusan, memberikan tanda bagian mana yang termasuk hukum bacaan non sukun dan tanwin ya. Ayo Mbak. Berapa menit ini Ibu? Ibu kasih waktu 2 menit. Ya. Tanwin. Sa. Shin. Ini apa? Ini apa? Ini non sukun bertemu mem. Jadi apa? Apakah udah selesai? Ini kalau sukun ketemu sama itu namanya ini. Ya.